Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sholawat serta salam tercurah untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini dini hari Selasa tanggal 1 September 2020, awal bulan September 2020 ya. Kita saat ini sedang berkumpul bersilaturahim di rumahnya Pak Grandmaster Karnadi ya, yang ada di Bongas, Indramayu ya. Kita akan meditasi MKS bersama, dan di sini sudah berkumpul ya, mau meditasi langsung ya bersama saya. Ada Sohibul Hajat, Sohibul Bait, yaitu Pak Karnadi ya. Kemudian ada Pak Soeharto dari Bongas juga, Indramayu. Kemudian ada Pak Tommy ya dari Bongas juga, Indramayu. Kemudian Pak Didi dari Babakan, Indramayu, dan juga ada Pak Mahendra ya dari Pemalang. Oke, saudara, terutama Anda semuanya, seluruh keluarga besar Padepokan Bumi Singarodra ya, selamat menyimak dan selamat mengikuti meditasinya. Semoga meditasi kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara, sebelum kita meditasi MKS bersama pada dini hari Selasa ini ya, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang yang WA ke saya secara langsung ya, ataupun yang komen di YouTube ya, yang menanyakan tentang bagaimana supaya bisa merasakan sensasi ketika meditasi ya. Karena mungkin di antara Anda ada yang belum merasakan sensasi ketika meditasi, dan banyak di antara Anda semuanya yang sudah bisa merasakan sensasi-sensasi luar biasa ketika meditasi. Oke, saudara, sambil kita menunggu teman-teman kita yang yang mau ikut meditasi ya, oke, saya akan bahas ya tentang yang tadi ditanyakan. Oke, saudara, ketika meditasi MKS ya, kalau memang betul-betul bisa memasuki alam bawah sadar, kalau memang betul-betul bisa memasuki alam batin ya, kalau memang betul-betul bisa memasuki alam relaksasi yang dalam ya, maka itu otomatis merasakan sensasi-sensasi ya, sensasi-sensasi spiritual yang sangat luar biasa, baik sensasi nyaman ataupun sensasi yang tidak nyaman ya. Sensasi nyaman itu seperti apa? Seperti merasakan hawa sejuk yang mengalir ke dalam tubuh ya, seperti hawa hangat yang mengalir ke dalam tubuh, merasakan getaran yang ada di dalam tubuh ya. Bisa juga merasakan tubuh kita melayang atau terjadi levitasi ya, atau melihat sosok gaib, atau bisa juga berkomunikasi dengan gaib. Jadi pada saat meditasi bisa mengalami hal demikian ya. Atau bisa juga melihat kembaran diri kita. Atau bisa juga pada saat meditasi kita berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, baik orang tua kita atau siapapun ya. Atau pada saat meditasi kita tiba-tiba merasakan berada di tempat yang entah itu di mana gitu ya, yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya ya. Atau pada saat meditasi kita melihat cahaya-cahaya ya, cahaya pelangi, apakah cahaya merah, apakah cahaya merah muda, apakah melihat cahaya kuning atau kuning keemasan, apakah melihat cahaya hijau ya, apakah melihat cahaya biru, cahaya nila, cahaya ungu, cahaya putih, dan sebagainya. Baik cahaya itu memancar ke tubuh kita, atau cahaya itu menyelimuti tubuh kita ya,
dan sebagainya. Atau bisa jadi Anda melihat cahaya bulan, matahari, ya, dan sebagainya. Atau Anda merasakan berada di pegunungan, berada di padang luas, ya, atau Anda merasakan berada di hutan, di lautan, dan sebagainya, ya. Atau Anda melihat air, ya, melihat ikan, ya, dan sebagainya. Atau juga bisa Anda merasakan seperti fenomena Rogo Sukmo, ya. Bisa jadi Anda merasakan seperti fenomena Rogo Sukmo, ya. Jadi pada saat meditasi, sukma Anda entah pergi kemana, mengunjungi saudara, mengunjungi keluarga, dan kemudian terjadi interaksi seperti itu, ya. Jadi banyak sekali sensasi-sensasi nyaman yang bisa Anda rasakan ketika meditasi, ya. Atau bisa jadi Anda tidak menyadari lagi, ya, keberadaan pada saat meditasi. Meditasinya di sini nih. Nah, pada saat meditasi Anda tidak menyadari ada di sini. Merasakan tuh ada di tempat lain, bukan di sini. Nah, bisa seperti itu, ya. Atau bisa juga merasakan sensasi yang tidak nyaman, ya. Dan sensasi tidak nyaman ini biasanya adalah proses pembersihan daripada aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh kita, ya. Sensasi tidak nyaman itu seperti apa, ya? Seperti misalkan merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, ya, dan terasa sakit. Atau bisa juga di bagian tubuh tertentu seperti tertusuk-tusuk jarum, ya. Atau merasakan sakit nyeri luar biasa di bagian tubuh tertentu. Atau merasakan getaran hebat yang sangat luar biasa. Atau bisa juga tiba-tiba sedih, menangis histeris. Atau tiba-tiba mual, muntah, ya. Atau tiba-tiba merasakan getaran hebat yang sangat luar biasa. Dan banyak sensasi tidak nyaman yang lainnya. Saudara, kalau Anda merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman, tenang saja, ya, tenang. Yang penting mulai dari awal sampai akhir meditasi, ya, fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmati sensasinya. Sensasi apapun nikmati. Baik sensasi nyaman, terlebih sensasi yang tidak nyaman. Karena itu merupakan proses daripada meditasi. Seperti itu, ya. Ketika meditasi, tentunya ada yang merasakan sensasi, ya. Dan yang merasakan sensasi pun ada yang merasakan sensasi nyaman, ada yang merasakan sensasi tidak nyaman. Dan merasakan sensasinya pun ada yang ringan, ada yang betul-betul merasakan sensasi yang luar biasa. Oke. Nah, di samping ada yang merasakan sensasi, ada juga yang tidak merasakan sensasi, ya. Dan yang tidak merasakan sensasi pun ada dua macam. Ada yang karena bablas ketiduran, ya, bablas ketiduran, terlalu dalam memasuki alam meditasi. Alam kebablasan. Jadi sebenarnya itu bukan alam bawah sadar. Alam apa kan nanti? Alam kebablasan. Ya, memasuki alam kebablasan, ya. Memasuki alam tidak sadar. Nah, jadi kalau tidak merasakan sensasi itu ada dua. Tommy, ya, Iya. bisa pada saat meditasi bablas tidur, itu berarti masuk alam tidak sadar. Atau bisa, ya, memasuki alam bawah sadar tapi ringan, ya, masih di pintunya ibaratnya gitu, belum masuk ke dalam. Atau bisa jadi belum masuk, sebenarnya belum masuk alam batin. Alam pikiran kita atau kesadaran kita itu sederhananya dibagi menjadi tiga, yaitu alam sadar, alam bawah sadar atau alam batin, satunya lagi apa? Alam tidak sadar, ya. Alam sadar disebut juga conscious mind, ya, atau kesadaran normal, kesadaran biasa. Alam bawah sadar atau alam batin disebut juga subconscious mind atau kondisi bawah sadar, ya, kondisi bawah sadar. Nah, bawah sadar ini atau alam batin ini antara sadar dan tidak sadar.
Nah, alam tidak sadar disebut juga pikiran tidak sadar atau kesadaran tidak sadar. Disebut juga unconscious mind. Nah, alam batin ini berarti antara sadar dan tidak sadar. Nah, semakin dalam memasuki alam batin, maka kesadarannya semakin berkurang, ketidaksadarannya semakin banyak atau mendominasi. Ya. Tapi kalau misalkan nah, jadi kalau dihubungkan dengan gelombang otak ya atau brainwave ya. Nah, kesadaran di alam sadar ini disebut juga gelombang otak beta ya. Berada dalam gelombang otak apa tadi? Beta. Ya. Gelombang otak beta. Jadi dalam kondisi sadar normal atau alam sadar ya, gelombang otak kita menunjukkan kondisi beta. Ya. Jadi kalau diukur dengan alat kedokteran yang namanya EEG, elektroencephalograph, ya kondisi otak kita menunjukkan beta. Ya, pikirannya bercabang kemana-mana. Itu orang dalam kondisi sadar, pikirannya bercabang kemana-mana. Ya, dalam keadaan sadar. Nah, ketika rileks, semakin memasuki alam batin, alam bawah sadar. Nah, semakin dalam, ya maka semakin fokus dia. Nah, kondisi bawah sadar itu gelombang otaknya menunjukkan alfa dan theta. Bawah sadar yang ringan disebutnya alfa, bawah sadar yang dalam disebutnya theta. Ya. Jadi ibaratnya masuk ke gerbang alam batin itu baru masuk ya. Itu disebutnya alfa itu ya, alfa. Ya, duduk alfa Maret Indomaret, Tommy duduk ya. Gelombang otak alfa ya. Kalau semakin dalam itu disebutnya theta. Nah, fenomena-fenomena spiritual, sensasi spiritual ya, semakin kita bisa memasuki kesadaran theta, maka semakin dahsyat sensasinya. Di alfa bisa merasakan sensasi, tapi ringan sensasinya. Merasakan mengantuk, ya, merasakan ringan, rileks, nyaman, nah itu kondisi alfa. Tapi kalau sudah masuk ke theta, itu merasakan sensasi luar biasa, merasakan tubuhnya ngambang, ya, melihat cahaya, ya, bisa menembus alam gaib, sukmanya keluar, melihat diri kita sendiri, nah gitu. Ya. Nah, kalau terlalu dalam sekali, jadi paradigma bablas, ya memasuki alam tidak sadar. Orang turu, ya turu nyenyak, itu alam tidak sadar. Ya, jadi lama meditasi dia blengles, bisa jadi tidak sadar. Berarti sudah keluar ya daripada zona meditasi gitu, ya. Sudah keluar dari wilayah meditasi, masuki alam tidak sadar ya, alias alam ngorok. Jadi keluar tuh musiknya wer iya, ngeces. Iya. Orang ini lain selesai meditasi ya selesai meditasi juga itu. Udah gak dibangunin ya. Iya. Nah, itu ya alam tidak sadar ya. Nah, itu yang tidak diharapkan ya. Kondisi tidur itu ada dua macam ya. Ada tidur bawah sadar atau tidur di alam batin, ada tidur tidak sadar. Sebab ketika meditasi kita bisa juga merasakan tidur, tetapi masih mendengarkan suara-suara sugesti saya, afirmasi saya. Jadi kalau misalkan Anda ikut meditasi merasakan tidur, tetapi masih bisa mendengarkan suara-suara saya, bagus. Berarti tidurnya benar, itu tidur di bawah sadar. Tapi kalau misalkan meditasi tidur
tidak mendengarkan apapun yang saya sampaikan, wah itu berarti sudah tidak sadar. Itu sugesti-sugestinya hampir tidak masuk. Ya seperti itu. Meskipun tidak sia-sia, ya apa yang kita lakukan itu semua tidak sia-sia. Ya apalagi berjamaah ya seperti di sini, Anda semua yang ikut dari jarak jauh juga ya. Itu pasti tidak sia-sia. Cuma artinya kalau pengen betul-betul mempunyai power yang sangat luar biasa, merasakan sensasi yang sangat luar biasa, maka meditasinya harus betul-betul masuk ke alam batin, alam bawah sadar. Bukan bablas memasuki alam tidak sadar atau tidak bisa masuk ke alam bawah sadar. Tidak masuk ke alam bawah sadar, tidak merasakan sensasi, bablas masuk ke alam tidak sadar juga nggak merasakan sensasi. Ya. Tetapi saudara-saudara, sensasi itu bukan bukti keberhasilan. Bukan, ya. Bukan berarti yang merasakan sensasi itu berhasil. Tidak. Yang tidak merasakan sensasi nggak berhasil, enggak, ya. Enggak. Jadi sensasi itu adalah bonus. Bonus yang Allah berikan kepada kita yang yang bisa memasuki alam batin. Jadi kalau ibarat naik kendaraan, Tommy naik kendaraan dari Karangsinom ke Jakarta. Jadi orang yang masuk ke bawah sadar itu ngeliap ya, tetapi nggak tidur. Nah, sehingga setiap kejadian yang di jalan itu tahu. Ada tabrakan, ada jalan macet, ada pemandangan yang indah, itu bisa tahu gitu ya. Tapi kalau memasuki alam tidak sadar itu ibaratnya naik mobil, naik kendaraan ini tidur, Tommy. Tidur. Ya sehingga nggak tahu kejadian apapun yang terjadi di jalan sepanjang perjalanan. Tidak tahu ada pemandangan indah. Dia tidak tahu ana sing lewate meleng tom. Ora tahu. Terus ya. Nah, tidak tahu, tetapi ujung-ujungnya nyampe juga kan. Yang tidur juga nyampe Jakarta, yang nggak tidur juga nyampe Jakarta. Jadi ibaratnya kalau kita meditasi itu bablas memasuki alam tidak sadar, ibarat kata kita naik kendaraan, tidur, tiba-tiba nyampe tujuan. Ya. Kalau meditasinya masuk ke alam batin, ibarat kata kita naik kendaraan, ya, kita melihat pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan. Sama ujung-ujungnya juga nyampe, ya. Nah, jadi sensasi itu adalah merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita semua yang bisa memasuki alam bawah sadar atau alam batin. Pertanyaannya adalah, ini ada banyak pertanyaan termasuk Ibu Warsilah yang dari Singapura menanyakan ya bagaimana caranya supaya bisa merasakan sensasi. Jadi jawabannya adalah ketika meditasi harus betul-betul masuk ke alam batin. Oke, bagaimana caranya bisa masuk ke alam batin? Oke. Ada tiga golongan orang. Ya. Ada 3 golongan orang. Golongan pertama adalah golongan orang yang sangat cepat sekali masuk ke alam batin. Itu kurang lebih 10%. Set, langsung bisa masuk. Langsung bisa merasakan sensasi-sensasi luar biasa. Nah, golongan orang ini adalah golongan orang yang ada bakat spiritual. Golongan orang yang kedua yang sedang-sedang saja. Itu sekitar 85%. Masuk tetapi masih di pinggiran, Tom. Ya. Tidak terlalu dalam, masih ringan. Merasakan sensasi tapi tidak terlalu dalam. Itu 85%. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang sulit. Ya, sekitar 5%. Ya, jadi tidak merasakan apapun atau bahkan bablas masuk ke alam tidak sadar. Nah, itu 5%. Ya. Bagi Anda yang termasuk golongan 10% yang sangat mudah, bersyukurlah. Ya. Karena Anda ada bakat spiritual. Bagi Anda yang termasuk golongan 85%, bersyukur juga. Yang Anda yang 5% bersyukur juga. Nah, bagi Anda yang masuk golongan sedang 85%, yang sulit 5%, itu perlu
latihan. Yang mudah pun harus sering latihan supaya tambah semakin cepat ya masuk ke alam batin. Apalagi yang sedang dan sulit, apalagi yang sulit. Harus sering dilatih. Ya dengan cara bagaimana? Ya, Anda istiqomah mengamalkan meditasi ini. Ya, video meditasi ini ketika diunggah di YouTube, silakan Anda praktekkan sesering mungkin. Sehari bisa 5 kali setiap habis sholat 5 waktu. Sehari bisa 2 kali sebelum tidur bangun tidur. Sehari cuma sekali, terserah kapan saja. Boleh pakai headset. Ya, karena ketika sudah di-upload, itu kan sudah dikemas, saya kemas ya, diiringi dengan musik relaksasi. Ya, sehingga lebih cepat, lebih mudah untuk masuk ke alam batin. Ya, terus di samping itu yang paling penting adalah persiapkan diri Anda. Ya, persiapkan diri Anda. Ya, pertama kondisi tubuh kita harus betul-betul siap. Jangan terlalu lelah juga, jangan terlalu seger juga. Kalau terlalu lelah, ya, itu bablas masuk ke tidak sadar. Terlalu seger juga, itu susah masuk ke bawah sadar. Jadi artinya kalau ibarat makan itu jangan terlalu kenyang. Seperti itu. Jadi kondisinya lagi tidak ngantuk banget juga enggak, ya, seger banget juga enggak. Makanya latihan meditasi yang paling pas itu adalah ketika menjelang tidur sama bangun tidur. Karena ketika menjelang tidur itu tanpa sadar sebenarnya kita sedang berada di kondisi bawah sadar. Ketika bangun tidur itu sebenarnya tanpa sadar sedang berada di alam bawah sadar juga. Jadi bagi Anda yang sulit, ya, bagi Anda yang belum merasakan sensasi apapun, bagi Anda yang tidak mudah merasakan sensasi, bagi Anda yang belum merasakan sensasi, ya, silakan latihan dengan video ini atau video-video sebelumnya yang pernah saya unggah. Lakukan ketika menjelang tidur dan ketika bangun tidur. Bagi yang muslim, silakan cepat ambil air wudhu sebelum tidur, ya. Lakukan meditasinya. Ya, meditasi jangan sambil berbaring, toh. Berbaringnya bablas tidur. Ya, mending bablas tidurnya setelah selesai meditasi. Ini mah baru niat masuk ke alam batin langsung bles masuk ke alam tidur. Ya, jadi sambil duduk. Ya, sambil duduk. Nah, gitu, sambil duduk. Ya. Bangun tidur juga sama. Cepat wudhu dulu, langsung meditasi pakai headset. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau Anda setiap meditasi itu tidur melulu? Kalau meditasi tidur. Caranya bagaimana? Dulu kalau saya latihan, Tom. Latihan, ya. Nganggo kaleng anu kah, Tom? Kaleng apa susu bendera kah? Ya, ditaleni, Tom. Taleni gepeki. Baka ngelenggut ngantuk glombrang. Dipet maning. Iya. Terus wiridan. Glombrang dipet maning. Nanti lama-lama otomatis ya. Bablas tidur juga enggak, ya, sadar banget juga enggak, maka otomatis lama-lama terbiasa berada di alam bawah sadar. Oh, Tommy bakal pengen nyoba mengkono nyaman enggak, Tom? Iya. Kalau makan gue yang gulu. Glombrang tangi. Awas be aja Pak. Anu aja ning latar nih tangga-tangga pada tangi. Ya, nah caranya gitu ya. Oke. Nah, terus di samping itu semua, ya, ada hal yang paling penting. Ya, kalau kita ingin betul-betul bisa merasakan sensasi, ya, jangan pernah mengharap sensasi. Itu kuncinya. Supaya kita bisa merasakan sensasi, jangan pernah pengen merasakan sensasi. Sensasi itu otomatis datang sendiri. Semakin kita pengen merasakan sensasi, maka semakin gak fokus. Nah, terus ya, hatinya ikhlas dengan beban permasalahan apapun yang sedang terjadi. Sebab kalau nggak ikhlas, mengko ketika meditasi pikirannya bercabang-cabang. Iya, benar. Mikiri kuwen, mikiri kiyen, mikiri anu, mikiri
Wah, tetek Jadi bengek. kacau. Iya, itu pikirannya ngono bae. Iya, pikirannya kan Iya, muter-muter. pikirannya Iya. muter-muter. Nah, jadi wis ketika meditasi ikhlaskan apapun yang wis terjadi lan pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan plong. Oh, jadi pertama, jangan pernah pengen merasakan sensasi. Yang kedua, ikhlaskan apapun yang sudah terjadi, pasrahkan sepenuhnya maring Gusti Allah. Terus berikutnya, yang paling penting lagi adalah harus yakin seyakin-yakinnya. Ya, yakin, hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersama kita dan bahwa kita bisa. Bisa apa? Bisa berhasil, bisa sukses, bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu udah ikutin aja. Ikutin bimbingan meditasi saya. Ya, insya Allah kalau betul-betul ikhlas, pasrah, yakin, terus istiqomah mengamalkannya, maka otomatis yang namanya sensasi itu sebagai bonus kita bisa dapatkan. Semakin sering kita lakukan, maka semakin kita merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Ya. Dan saudara-saudara, kalau kita merasakan sensasi itu sebagai tanda bahwa kita sudah berada di alam batin yang paling dalam, dan otomatis ketika berada di alam batin yang paling dalam itu adalah full power. Insya Allah itu daya ledaknya sangat luar biasa. Ya. Jadi insya Allah apa yang kita butuhkan itu insya Allah menjelma menjadi kenyataan. Karena kita tidak tahu apakah meditasi kita pada saat ini masuk alam batin banget atau tidak. Ya, atau bisa jadi meditasi sekarang mengalami sensasi, meditasi berikutnya enggak mengalami sensasi. Oleh karenanya lakukan sesering mungkin. Karena bisa jadi ya, karena kalau kita sering melakukan meditasi, misalkan 10 kali meditasi, itu pasti dalam 10 kali itu merasakan sensasi. Ya. Tapi kalau meditasinya cuma 3 kali, pas 3 kali itu enggak merasakan sensasi, ya, maka ya tidak akan pernah merasakan sensasi. Oleh karenanya terus lakukan. Pasti di antara sekian kali kita melakukan, kita pasti merasakan sensasi. Berarti kita betul-betul sudah berada di alam batin yang paling dalam. Berarti daya ledaknya sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi untuk supaya bisa, maka harus terbiasa. Ya. Ala bisa karena biasa. Ya. Oke, itu saudara ya, nanti dibahas lagi ya. Ini rupanya sudah pada masuk alam bawah sadar semua ini ya. Ada yang masuk alam tidak sadar juga ini ya.